Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, kami merindukan lawatan-Mu. Jamahlah setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk berubah, hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Ibrani pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini memberikan satu peringatan keras bagi kita. Kalau kita tidak menghargai kasih karunia anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga dengan cara hidup yang benar, hidup berkenan, hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, maka suatu saat nanti kita baru akan menyadari betapa tragisnya keadaan kita jika dari cara hidup kita menolak keselamatan yang sangat berharga itu. Saya katakan dari cara hidup kita menolak, artinya begini, kita sudah tahu bahwa hidup di dalam Tuhan, kita harus hidup benar dalam kesucian, dalam kekudusan, tetapi kita tetap hidup dalam ketidaktaatan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Perhatikan itu saudaraku, artinya tidak ada satu pelanggaran pun yang tidak akan mendapat balasan. Setiap pelanggaran pasti akan mendapat balasan. Dan firman Tuhan katakan balasannya itu setimpal. Artinya kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, dalam hal ini kalau hidup kita tidak ditemukan ada di dalam kesucian, ada di dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran Allah, maka dapat dipastikan Allah akan menolak kita. Saudara, oleh sebab itu kita tidak boleh main-main dengan hidup kita saat ini. Kita harus melihat bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, itu artinya ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk terus berubah, untuk terus berjuang, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah itu, saudaraku. Saudaraku, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Kristus kita menerima kasih karunia Allah, lalu kita masih tetap hidup ceroboh, hidup sembrono, hidup suka-suka hati kita tidak mau berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan,
maka kita baru akan terkejut kalau waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, kita di dalam keadaan tidak berkenan, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita berubah. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan begini, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Maka kita harus tetap berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ini merupakan kecerobohan hidup yang kita lakukan. Dan pada akhirnya kita akan ditolak oleh Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25 ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, ketika kita tahu bahwa waktu Tuhan itu akan tiba tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, maka setiap saat kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya kita harus mempersiapkan hidup kita supaya segenap kehidupan kita itu tetap ada di dalam keadaan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Segenap hidup kita itu tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran Allah. Kita harus terus berjaga-jaga dan waspada terhadap keadaan ini. Kalau waktu Tuhan tiba dan kita ditemukan tidak berkenan, kita seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak untuk pelita mereka. Dengan kata lain, gambaran dari gadis-gadis yang bodoh ini adalah orang percaya yang tidak benar-benar hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita menganggap sepele kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, karena kita berpikir sudah pasti diselamatkan. Padahal ketika kita berada di dalam Kristus itu, kita harus berjuang supaya segenap kehidupan kita harus ditemukan ada dalam kekudusan Allah. Jadi kekudusan itu bukan separuh hidup, bukan sebagian hidup. Saya sudah sering kali berkata bahwa kekudusan hidup kita itu harus di dalam segenap hidup kita. Kebenaran hidup itu bukan sebagian, segenap hidup kita harus ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Karena firman Tuhan katakan, jangan sampai hari Tuhan itu jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Itu yang ditulis di dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau yang kita kejar saat ini adalah kesenangan-kesenangan hidup dunia yang firman Tuhan gambarkan sebagai kepentingan-kepentingan duniawi, dan itu juga menunjukkan bahwa hidup kita itu syarat dengan pesta pora dan kemabukan terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia itu, maka sebenarnya hidup kita ada di dalam ancaman bahaya kalau kita tidak berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itu ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita harus mengambil keputusan, mempersiapkan hidup kita, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Tetapi kalau kita berjaga-jaga senantiasa, setiap saat, maka ketika waktu itu tiba, Bapa di sorga akan menemukan kita ada dalam keadaan berkenan dan kita boleh diterima di dalam kerajaannya. Sebaliknya kalau hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Bapa, maka kita akan ditolak. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang telah menyadarkan kami bahwa
kami harus tetap sadar. Setiap saat kami harus tetap hidup di dalam keadaan berjaga-jaga, supaya dalam keadaan berjaga-jaga itulah kami terus memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, baik itu di dalam sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami boleh ditemukan di dalam keadaan berkenan jika waktu Bapa tiba atas dunia ini. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan untuk mau berjaga-jaga, kami mengambil keputusan untuk mau terus berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apapun yang kami lakukan, selama kami masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kami lakukan semua itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.